Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali di kelas online mata pelajaran PKN. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum materi atau pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk materi kelas 9 hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi kita hari ini, yang pertama, kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apakah kalian tahu bagaimana kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental? Di sini pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental didasarkan atas hal-hal berikut. Yang pertama, menurut teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andes Notonegoro SH, di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang berjenjang. Kemudian, pokok-pokok kaidah negara yang fundamental harus memenuhi unsur-unsur mutlak. Yang pertama, dari segi proses terjadinya. Dari segi proses terjadinya, di sini yang A ditentukan oleh pembentuk atau para pendiri negara, atau yang dikenal dengan istilah The Founding Fathers, di mana di situ merupakan anggota dari PPKI. Yang kedua, dijelmakan dalam bentuk pernyataan sebagai penjelmaan kehendaknya untuk menentukan dasar-dasar bagi negara yang dibentuk. Kemudian, pokok kaidah negara yang fundamental harus memenuhi unsur-unsur mutlak. Yang pertama, dari segi proses terjadinya. Yang kedua, dari segi isinya. Berikut kita akan bahas dari segi isinya. Yang A, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk. Di sini ada dasar cita-cita kenegaraan, kemudian ada dasar cita-cita kerohanian, dan dasar tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD alinea ke-4. Yang B merupakan sumber hukum dari UUD. Itu jika dilihat dari segi isinya. Kemudian, kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam pembukaan UUD itu terdapat 4 alinea. Di sini kedudukan pembukaan UUD yang pertama atau alinea pertama, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk atau ditentukan oleh para pendiri negara Indonesia atau pembentuk negara, yaitu PPKI. Yang kedua, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran kaidah negara yang fundamental yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan untuk menentukan dasar-dasar yang dibentuk. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya UUD.
di mana ketentuan tersebut tertuang pada kalimat yang berbunyi, "Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia." Kemudian pembukaan UUD Negara Republik Indonesia memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, tujuan negara, di mana di sini tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945. Nah, di sini ada lambang-lambang negara atau Pancasila. Kemudian pokok pikiran pembukaan UUD tahun 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada sebuah tabel pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian pokok pikiran kedua pembukaan UUD sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga UUD sesuai dengan sila keempat Pancasila yang intinya kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat sesuai dengan sila pertama dan sila kedua, di mana ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 4 alinea atau 4 pokok pikiran pembukaan. Yang pertama, pokok pikiran pertama, persatuan yang dilambangkan dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian pokok pikiran kedua sesuai dengan sila keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat, ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang mencerminkan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengamati gambar ini. Gambar ini termasuk pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang keberapa. Ini nanti kalian kerjakan dalam selembar kertas. Kalian amati gambar-gambar ini, kemudian kalian tulis gambar tersebut sesuai dengan pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945, pokok pikiran yang keberapa. Tadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4. Dari masing-masing gambar itu termasuk pokok pikiran yang keberapa. Kalian kerjakan dalam selembar kertas, kemudian dikumpulkan waktu KPT. Nah, anak-anakku, demikianlah materi atau kelas online pelajaran PKN hari ini. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan kalian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.